Din Samsudin disebut-sebut menjadi salah satu kandidat cawapres Joko Widodo di Pilpres 2019. Ia sendiri merasa tersanjung dan siap jika memang nantinya akan dijadikan sebagai cawapres. Tersanjung, siapa sih yang tidak tersanjung kalau dapat kehormatan ya. Dan kalau saya ditanya apakah saya siap sedia, insya Allah saya siap sedia. Profesor Dr. Din Samsudin pernah jadi petinggi di Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia. Inilah yang menyebabkan dirinya selalu disebut sebagai nama pertama deklarator kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Apalagi alasannya selain dalam rangka mempraktekkan politik identitas, sebuah strategi politik yang jadi andalan para lawan politik Presiden Jokowi, sambil bermimpi bahwa politik identitas itu akan membawa kemenangan lagi kepada mereka. Dengan bercermin di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, ia ngimpi mengusung Prabowo saja kalah waktu itu kan? Ketika semua elemen bangsa ini memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah hari besar yang biasanya diperingati dengan berbagai keramaian. Namun, dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kita peringati dengan kesederhanaan yang hikmat. Kini semua elemen bangsa bertarung mati-matian menghadapi virus yang mematikan. Dari bayi yang baru lahir, anak-anak yang tertular orang tuanya, emak-emak yang bekerja ekstra jadi guru di rumah masing-masing, para ayah yang berangkat ke kantor dengan resiko besar tertular di jalan, hingga para tenaga medis yang berjibaku setiap detik dengan taruhan nyawa. Ketika kita sibuk memikirkan pandemi dan ekonomi, si Din dan gerombolannya ini malah nyeleneh, berkumpul dan mengumpulkan massa tanpa jaga jarak. Bahkan ada yang tidak memakai masker, lalu berdeklarasi, sekedar sebuah rangkaian kata-kata yang ujungnya menyerang pemerintah dan alasannya mau selamatkan Indonesia. Menyelamatkan dari apa? Kalau dari pandemi COVID-19, apa kontribusinya? Apakah dengan berdeklarasi lalu virus COVID-19 hilang dari negeri ini? Apakah bisa membantu para korban PHK? Apakah bisa memberikan pekerjaan kepada para pengangguran? Justru pemerintah pusat yang mereka tuntut itu yang sekarang bekerja keras mengurus semua elemen bangsa ini agar semua dapat dibantu. Dan kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak mendukung isi deklarasi kami. Apalagi orang-orangnya ya itu-itu saja. Bekas pejabat yang tidak kebagian jabatan tapi punya ambisi gede. Bekas pejabat pecatan yang katanya ahli sering mengkritik pemerintah tapi tak pernah terbukti bisa kerja apa tidak. Dan tentunya terselip klancen dana di sana. Akhirnya, nama Din Samsudin yang jadi andalan malah jadi bahan tertawaan. Jagat Twitter adalah tempatnya netizen membicarakan soal kami. Kalau di dunia nyata, boro-boro dibicarakan. Coba tengok tetangga sebelah, tahu nggak isi deklarasi kami? Di jagat Twitter, alih-alih mendapatkan pujian dan dukungan, nama Din Samsudin makin rusak saja. Jejak digital hingga ke segala aspek yang berhubungan dengan deklarasi kami jadi bulan-bulanan netizen. Yang pertama, tentu saja sebuah fakta yang mendukung dugaan adanya ambisi pribadi Din yang belum kesampaian. Sebuah artikel berita di tahun 2018 dari kompas.com disebarkan oleh para netizen. Artikel itu mengutip pernyataan Din yang bersedia menjadi cawapres bagi Jokowi ketika belum ada keputusan siapa pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019. Dengan pernyataan ini, semua orang bisa berasumsi bahwa deklarasi kami semata-mata hanyalah jalan pintas buat ambisi pribadi Din Samsudin. Bukan hanya sampai di situ, para netizen juga ramai-ramai mempertanyakan soal akun Twitter Din yang katanya dihack. Akun @opinidin membagikan berbagai poster berkaitan dengan deklarasi kami.
Poster itu berisi foto-foto para dedengkot deklarator kami dengan tulisan yang provokatif. Antara lain, bersama gerakan kami, mari hancurkan pemerintahan oligarki ini. Sudah saatnya rakyat mengambil alih, dengan gambar Gatot Nurmantio. Satu lagi bertuliskan, tidak ada titik kembali dan tidak ada titik menyerah. Rakyat harus bersatu dan cabut mandat rezim Jokowi sekarang juga. Salam merdeka. Tulisan-tulisan tersebut berpeluang kena pasal makar jika ada yang mempolisikan. Dan ketika cek akun tersebut, cuitan-cuitan yang berisi poster tersebut sudah tidak ada, sudah dihapus. Din sendiri mengklaim bahwa akun itu sudah kena hack, yaitu akun Twitter saya. Namun sudah cukup lama saya tidak pakai. Jelas tweet dengan meme-meme itu bukan dari saya. Twitter saya dikendalikan pihak tertentu, mungkin oleh pihak yang punya kemampuan menghack, kata Din kepada media. Tentu saja para netizen tidak mau percaya begitu saja dengan klaim Din ini. Pasalnya, di bagian pernyataan Din yang lain ada hal yang kontradiktif. Harap publik dan follower mengabaikan. Akun Twitter @opinidin yang sudah dikendalikan pihak lain akan saya tutup, ujar Din. Loh, katanya dibajak, kok dia bisa nutup? Satu lagi yang jadi bahan tertawaan dan celaan para netizen adalah soal kehadiran Dubes Palestina di lokasi deklarasi kami. Klarifikasi pihak kedutaan Palestina kepada media menyatakan bahwa mereka diundang oleh Din Syamsuddin dan mereka hadir karena mengira acara itu adalah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan dalam pernyataan tertulis klarifikasi tersebut, Kedubes Palestina menegaskan penghormatan mereka terhadap Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo dan menegaskan mereka bukan bagian dari kegiatan politik di Indonesia. Akhirnya tersebarlah di Twitter soal Dubes Palestina kena prank Din Syamsuddin. Habislah Din ini dikuliti, dicela, dan ditertawakan oleh para netizen. Bagai orang biasa yang terhempas ke dalam sumur, tidak mendapat rasa hormat dan segan dari publik. Apalagi didengar kata-katanya. Ngimpi lagi dong. Bagaimana menurut Anda?